Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Seperti Jogja, Gunung Merapi, atau Provinsi Yogyakarta juga punya banyak pilihan lokasi wisata untuk menikmati keindahannya. Salah satunya adalah Bukit Kelangon, yaitu wisata pemandangan kubah lava Merapi dengan jembatan gardu pandangnya dan berkemah di kaki Gunung Merapi dengan pemandangan yang indah. Transportasi apa yang paling mudah untuk ke lokasi, bagaimana rute perjalanan dari Jogja, dan seperti apa pemandangan dan fasilitas di sana, mari simak di konten kali ini. Karena Bukit Kelangon hanya berjarak sekitar 6 km ke puncak Merapi, jadi ke lokasi tidak ada kendaraan umum, dan paling enak ke sana naik motor. Untuk sewa motor harian di Jogja, bisa ke kumpulan rental motor di seberang stasiun Lempuyangan. Urus administrasi dan bayar dengan cepat, motor siap dipakai untuk menuju ke Bukit Kelangon, Gunung Merapi, Jogja. Untuk lebih jelas dan lengkapnya cara sewa motor harian di Jogja, bisa nonton konten di link atas atau di deskripsi. Dari stasiun Lempuyangan menuju ke Bukit Kelangon menempuh jarak 35 km, estimasi santai selama 1 jam 20 menit. Bergerak ke timur arah ke Prambanan, lalu ke utara arah ke Gunung Merapi. Keluar rental motor, belok kanan ke Jalan Lempuyangan dan melewati stasiun Lempuyangan di kiri jalan. Di simpang flyover Lempuyangan, belok kiri ke arah pintu perlintasan kereta. Di simpang pintu perlintasan kereta, belok kanan ke Jalan Argo Lubang. Di simpang Brimob, lurus ke Jalan Melati Wetan. Di simpang Baciro, belok kiri ke Jalan Timoho. Melewati pintu perlintasan dan menyeberangi rel kereta, lurus tetap di Jalan Timoho. Di simpang kampus UIN Sunan Kalijaga, belok kanan ke Jalan Solo, melewati Kentaki yang tutup. Melewati Ambarukmo Plaza alias Amplas. Di simpang flyover Janti, lurus tetap di Jalan Solo ke arah Prambanan. Di simpang Ring Road Timur, lurus tetap di Jalan Solo. Melewati parkir Bandara Lama Adi Sucipto. Di simpang Bandara Lama Adi Sucipto, lurus tetap di Jalan Solo. Melewati Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Dan Rumah Sakit Pantirini. Kenapa jadi rumah sakit semua patokannya ya? Setelah Pasar Kalasan dan Hotel Serikandi, bersiap belok kiri. Setelah Hotel Bueno Colombo, di simpang Blondong yang ada toko Planet Ban-nya, belok kiri ke Jalan LPMP Tirto Martani. Ada pemecahan jalan jadi satu arah. Di depan SDN Kalasan Baru, belok kiri dulu. Di ujung jalan, berkelok ke kanan sesuai arah jalan. Dan kembali jadi jalan dua arah di depan Musola Al-Mutakin. Suasananya mirip Ciampea belok kiri ke arah Gunung Bunder ya, tapi jalannya bagusan ini, Buat yang mau banding-banding ke apakah suasananya mirip atau tidak, bisa lihat konten di link atas atau di deskripsi, dari menit 5.00 dan seterusnya. Di simpang Kedulan, lurus tetap di Jalan LPMP Tirto Martani, lewat Madinah, Masya Allah. Lurus ikuti papan arah Magelang, di simpang Tegal Rejo, lurus ke Jalan Kalasan Pakem. Lurus ikuti papan arah Magelang, di simpang Tugu Batu, lurus tetap di Jalan Kalasan Pakem. Melewati jembatan Tunjungan, berkelok sedikit ke kanan dan ke kiri. Melewati banyak area persawahan. Lurus ikuti papan arah Magelang, di simpang Randusari, lurus ke Jalan Cangkringan. Wey, nyelonong bae ini Honda CB, nyaris aja adu banteng. Alhamdulillah masih selamat. Ikuti papan arah belok kanan ke Magelang, jangan belok kiri ke Pakem arah Kaliurang. Di simpang Bimo Martani, belok kanan tetap di Jalan Cangkringan. Di simpang Dusun Gian, belok kiri tetap di Jalan Cangkringan. Melewati budidaya air tawar Cangkringan, suasananya mirip jalan ke Salak Endah dari Cibatok. Di simpang Plumbon, belok kiri tetap di Jalan Cangkringan. Ikuti papan arah ke kanan Gadingan, jangan kiri ke Magelang. Di simpang Suruh Argo Mulyo, belok kanan ke Jalan Bronggang. Melewati Monumen Watu Gede.
Dan Bendung Kali Gendol, pertahanan warga Cangkringan dari banjir lahar dingin Merapi nih. Di Simpang Kali Gendol, belok kiri ke Jalan Gadingan. Di Simpang Bendung Kali Gendol atas, lurus tetap di Jalan Gadingan. Jalan mulai menanjak curam, melewati gapura desa Gelaga Harjo. Terus berjalan lurus dan akan banyak menjumpai pesepeda dan penambang pasir. Ada juga pesepeda fancy yang pakai road bike, ya jalanannya bagus sih. Melewati Masjid Al-Karomah dan juga Masjid Pondok Pesantren YDSF. Melewati gapura desa Serunen. Mulai banyak papan peringatan awan panas dan lahar dingin. Melewati Serunen City, tetap lurus ikuti arah jalan dan menanjak, melewati Masjid Nurul Huda. Melewati gapura Kampung Quran Merapi, Masya Allah, dan terus menanjak. Di Simpang Banjarsari, ikuti papan arah belok kanan ke Bukit Kelangon dan menanjak. Di percabangan jalan, belok kiri dan masuk ke gapura kawasan Bukit Kelangon. Di simpang ujung jalan hutan, belok kiri tetap di jalan utama. Di pertigaan wisata teras Merapi, ikuti papan arah belok kanan ke Bukit Kelangon. Melewati gapura masuk kawasan wisata Kali Adem Desa Gelaga Harjo. Melewati Kopi Kelangon, ada sedikit jalan turun. Melewati kolong jembatan besi, dan puncak Merapi mulai terlihat sedikit-sedikit. Dan melewati jalan berkelok ke kanan dengan view Merapi yang luar biasa ini. Masya Allah. Dan sampai di kawasan wisata Bukit Kelangon. Parkir pengunjung biasa, belok kiri portal. Ada papan tarif retribusi, turis lokal 4.000, asing 15.000, jeep wisata 5.000. Tapi kami tidak disuruh bayar retribusi tadi, cuma parkir motor 3.000 aja. Jadi masuk Bukit Kelangon gratis apa gimana ya? Lagi rejeki kali ya, alhamdulillah. Langsung parkir motor, bisa langsung berkeliling kawasan. Kita lihat ada apa saja di sini. Pertama, area parkir bawah. Lahannya sangat luas, bisa untuk motor, mobil, bahkan bis. Masih jalan tanah dan rumputan. Kalau hujan mungkin agak becek. Di pinggirnya ada toilet, musola, dan warung-warung jajanan. Lanjut naik tangga dari area parkir ke lokasi selanjutnya. Kedua adalah lapangan utama yang berada di tengah-tengah kawasan. Dari lapangan utama ini, puncak Merapi bisa terlihat jelas, walau sesekali dilewati awan. Lapangan utama ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu area duduk-duduk, jembatan pandang, tugu Kelangon, dan warung jajanan. Area duduk-duduk dilengkapi bangku taman besar dan estetik, bisa duduk-duduk sambil menikmati pemandangan puncak Merapi. Ada juga panggung kayu yang bisa digunakan untuk foto-foto dengan pemandangan Merapi. Jika mau dapat pemandangan puncak Merapi jelas dan bersih tanpa awan, harus bersabar menunggu iring-iringan awan lewat dari puncak baru berfoto. Lanjut ke bagian kedua, jembatan pandang. Jembatan tapi bisa berfungsi juga sebagai gardu pandang. Di depannya ada gapura kayu dengan tulisan Sugeng Rawuh yang artinya selamat datang. Jika mau naik ke jembatan, masuk ke gapura ini. Di samping gapura ada jalan menuju ke kawasan hutan Merapi. Karena keterbatasan waktu, sayangnya tidak sempat melihat dalamnya seperti apa. Dan bisa naik jembatan pandang setelah melewati gapura. Jembatan ini dari bata dan beton dengan railing dari besi, jadi cukup kuat dan kokoh. Dan yang terpenting adalah view puncak Merapi yang jelas dan indah. Masya Allah. View dari kiri ke kanan yaitu kaki Gunung Merapi, puncak Merapi, pepohonan, awan-awan, dan bukit kecil di samping jembatan. Sengaja datang pagi supaya dapat cerah, dan ternyata alhamdulillah rezeki dapat view seindah ini, Masya Allah. Tapi siapa yang sangka, kunjungan tanggal 11 Maret 2023 jam 9 pagi ini hanya berjarak 3 jam dari erupsi jam 12 siangnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga Merapi bisa stabil lagi dan pendakian segera dibuka lagi. Amin. Udah pengen main ke pasar Bubrah nih, hehe. Dan di jalan ke kawasan hutan di bawah tadi ternyata ada masjid, sayangnya nggak sempat mampir. Lanjut, di ujung jembatan ada area perbukitan kecil yang cukup banyak fasilitasnya. Ada jalan setapak menaiki bukit yang mayoritas dataran rumputan dengan pepohonan di tepinya. Ada bangku-bangku taman dari beton yang ditaruh di tepian undak-undakan bukit, bisa melihat view kota Jogja.
Ada juga saung kecil dari kayu sebagai shelter berteduh jika tiba-tiba hujan. Dan ada gardu pandang dari besi dengan shelter dan panggung di bagian atasnya bisa melihat view puncak Merapi dengan lebih jelas. Ada juga gedung penyewaan ATV tapi tidak terlihat unit ATV-nya, hanya terlihat trek lintasannya yang berupa jalan tanah berbatu, tarif 25-50 ribu. Dan di bukit ini banyak spot foto dengan latar belakang pepohonan dan puncak Merapi, bebas pilih lokasi dan berfoto, estetik semua angle-nya dari manapun fotonya. Kembali ke lapangan utama, kita lihat bagian tugu dan warung jajanannya. Tugu Kelangon berupa tulisan Kelangon besar dengan latar dinding batu dan bukit kecil. View puncak Merapi kurang kelihatan. Persis di samping tugu adalah warung jajanan yang menjual aneka makanan, snack, dan minuman. Mayoritas pengunjung adalah para pesepeda hari itu. Dan terakhir kita lihat fasilitas camping yang ada di kawasan Bukit Kelangon ini. Ikuti papan petunjuk arah camp yang ada di dekat warung jajanan belok ke kanan. Masuk jalan beton yang ada di tengah kawasan warung jajanan dengan jalan yang menanjak. Dan di tengah jalan menanjak ada pos kecil untuk daftar dan bayar biaya campingnya. Sayangnya pagi itu belum buka, mungkin bukanya agak siangan. Bisa cek Instagram @pesona_kelangon untuk lengkapnya. Sempet tanya di pos parkiran, katanya camping 15.000 per orang. Tenda 4 orang plus matras pasang sendiri 50.000, kalau dipasangin 80.000. Nesting dan kompor 40.000. Di sekitar pos camping ada saung kecil sebagai shelter berteduh atau bisa memandangi view kaki Gunung Merapi di barat. Dan ada tempat landing Flying Fox untuk take off-nya dari dekat gardu pandang di bukit kecil tadi. Tarifnya sekitar 20-30 ribu sekali luncur. Lanjut ke area camping ground, kembali menaiki jalan beton yang menanjak cukup curam, bisa bawa motor atau mobil ke campground. Dan sampai di area camping ground, berupa undakan-undakan tanah yang sudah dibuat datar jadi sangat nyaman untuk dipakai camping. Pertama kita lihat area parkir kendaraannya dulu, ternyata bisa camper van juga loh. Parkir mobil ada di bagian kiri camping ground, sangat luas dan bisa menampung lebih dari 20 mobil. Untuk motor ada di sebelah kanan camping ground, luas juga bisa menampung lebih dari 50 unit motor. Dan masuk ke lokasi camping dengan barisan tenda dengan view puncak Merapi di belakangnya. Masya Allah. Seperti dijelaskan di awal, tanah lokasi camping sudah dikondisikan untuk nyaman berkemah, sangat datar dan ditumbuhi rerumputan. Bebas pilih lokasi camping selama belum ditempati pengunjung yang lain. Semakin ke atas maka akan semakin sepi dan lebih asri karena mendekati ke area pepohonan. Boleh bawa tenda dan alat camping sendiri. Usahakan yang lengkap karena ketinggian 1200 mdpl, jadi suhu bisa di kisaran 15 derajat Celcius kalau malam. Dan yang terpenting juga ada fasilitas penunjang kenyamanan camping di dekat parkiran motor. Di antaranya yaitu toilet, gratis tidak berbayar, bebas buang air kecil, besar bahkan mandi, nggak perlu bawa-bawa sekop ke hutan, hehe. Sumber air melimpah, ada di toren air dekat toilet atau bisa ke keran di dalam toilet, nggak usah gotong-gotong air dari bawah untuk minum. Dan musola, persis di sebelah toilet, yang berupa pendopo joglo terbuka. Untuk sholat bisa wudhu di toilet dan bawa sajadah sendiri ya. View dari camping ground juga tidak ada lawannya. Bisa melihat view kota Jogja dan City Light jika malam cerah. Dan yang utama, view puncak Merapi juga dari camping ground. Bisa buat foto estetik, pakai tenda dan alat camping dengan latar belakang Gunung Merapi. Masya Allah. Di samping camping ground juga ada lintasan sepeda. Sepertinya jalur mountain bike atau downhill ya. Kurang paham juga. Yang jelas ada rem lintasan panggung untuk meluncur. Ya, kurang lebih begitulah transportasi, rute jalan, dan fasilitas di Bukit Kelangon. Semoga lain kali bisa kesini lagi dan buat konten camping. Amin. Iya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat jalan-jalan murah meriah pakai motor sewa harian ke Bukit Kelangon Jogja, Gunung Merapi. Jangan lupa like, komen, share konten ini. Dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Wow, this is about the वो भाई सर